Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Sepasang kekasih yang sedang berteduh di sebuah toko bangunan di Kota Palembang ditikam dan dirampas harta bendanya. Komisi 3 DPRD bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin memeriksa pencemaran di Sungai Rebo yang diduga berasal dari pabrik Pertamina Refinery Unit 3. Dinas Perdagangan menggelar operasi pasar di Pasar Alang-Alang Lebari Palembang untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan pokok. Komisi 3 DPRD Kabupaten Banyuasin bersama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin meninjau aliran sungai desa di Sungai Rebo yang tercemar limbah minyak. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ada tidaknya pencemaran limbah minyak di lokasi tersebut. Anggota DPRD Komisi 3 dan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyuasin mengunjungi pemukiman warga di Desa Sungai Rebo, Kabupaten Banyuasin. Kedatangan mereka untuk memastikan dugaan pencemaran limbah minyak di aliran sungai di desa tersebut. Sebab aliran sungai Komering merupakan sumber kehidupan warga di Desa Sungai Rebo. Petugas menduga air yang menyerupai minyak tersebut berasal dari dalam pagar pabrik milik Pertamina Refinery Unit 3. Berdasarkan pengamatan petugas, tidak ada ekosistem lain yang mencemari aliran sungai. Namun untuk memastikan jenis limbah tersebut, petugas Dinas Lingkungan Hidup dan Komisi 3 DPRD Banyuasin harus melakukan peninjauan di dalam pabrik Pertamina. Sumber dari limbah yang dilaporkan masyarakat. Sementara kalau kita lihat dari kondisi di lapangan, kemungkinan besar ini berasal dari dalam pagar milik Pertamina. Kita tidak tahu kegiatan apa karena kita belum masuk, tapi prediksi saya karena dilihat dari ekosistem atau lingkungan di sini tidak ada sumber lain. Karena ini kan jalan, tidak ada sumber lain, kemungkinan besar itu dari dalam, Pak. Dari lokasinya Pertamina. Itu kita harus cek ke dalam, kita lagi nunggu orang Pertamina untuk masuk. Kemarin kan sudah diambil sampel oleh pihak terkait, Pak ya. Untuk hasilnya sendiri, Pak, sejauh ini, Pak? Analisa itu dibutuhkan waktu sekitar 14 hari, Pak, untuk mengetahui kualitas air yang sampelnya kita ambil. Kami akan berkoordinasi dan mencari titik permasalahannya. Karena hari ini kita belum bisa masuk ke dalam, jadi kita tunggu. Langkah-langkah selanjutnya nanti kita koordinasikan kembali. Apa ada pemanggilan khusus, Bu, untuk dari pihak Pertamina, apa pihak pemerintah setempat, Bu? Memungkinkan itu. Rencananya kapan itu, Bu? Nanti kita dalam waktu dekat kita konfirmasi ke mereka, kita atur jadwal, kita panggil. Sementara pihak Pertamina sendiri justru membantah telah terjadi pencemaran limbah minyak di wilayah Sungai Rebo. Menurut Pertamina, air yang menyerupai minyak tersebut merupakan air rawa. Memang kemarin kami dari tim Pertamina 3 sudah melakukan pengecekan langsung ke lapangan dan melihat langsung fisik dari air yang sempat diduga ada limbah begitu ya. Dari hasil pemeriksaan fisik kami sudah melihat bahwa itu tidak ada bau minyak dan tidak ada juga penampakan dari unsur-unsur minyaknya. Dan kami juga sudah melakukan pengecekan langsung di lab bahwa dinyatakan air tersebut lebih cenderung ke air rawa. Dugaan pencemaran minyak di aliran Sungai Komering ini terjadi sejak Rabu pekan lalu. Warga pun saat ini mulai kesulitan mencuci dan mandi di aliran sungai yang sudah kotor. Didi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Banyuasin. Dinas Perdagangan Sumatera Selatan menggelar operasi pasar di Pasar Alang-Alang Lebari Palembang untuk mengurangi beban masyarakat yang terdampak kenaikan harga bahan pokok menyusul kenaikan harga BBM sejak bulan September lalu. Pengunjung Pasar Alang-Alang Lebar langsung merubung lokasi operasi pasar beras murah yang digelar Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan. Pada operasi kali ini disediakan stok beras sebanyak 5 ton yang dijual ke masyarakat dengan harga Rp5.000 per kilogram. Salah satu pengunjung pasar mengatakan beras yang dijual ini sangat membantu baginya lantaran harganya jauh lebih murah dari harga pasar. Sebelumnya ia biasa membeli beras seharga Rp110.000 per 10 kilogram.
Namun di sini hanya dengan uang Rp50.000 mendapatkan 10 kg beras. Ya kalau aku yang lagi ngekos pasti Kita petani, kita ngekos mahasiswi. iya masih Biasanya beli berapa beras? soalnya belinya 110 Per 10 kilo itu. Iya. Ini ini 50.000 baik 50.000. kasih Sementara Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Sumatera Selatan mengatakan operasi pasar ini rencananya akan digelar hingga akhir November 2022. Kegiatan hari ini merupakan kelanjutan ya dari launching kita di Lemabang beberapa waktu yang lalu tentang operasi pasar beras bagi masyarakat yang terkena dampak kenaikan BBM tahun 2022. Hari ini kita turunkan juga 5 ton beras ya, untuk masyarakat yang ada di pasar Alang-Alang Lebar Palembang. Ini berapa per kilo yang dijual, Pak? Operasi pasar ini berapa harganya? Seperti lama ya, bahwa 5.000 per kilo. Jadi satu bungkus 10 kilo ya, jadi 50.000 per bungkus. Nah, kalau untuk hari ini di mana saja? Nah, kita Alang-Alang Lebar ya, baru besok nanti kita di Padang Selasa dan Pasar TNI Pak. Ya, kalau rencana sampai kapan operasi pasar ini dilaksanakan? Mungkin akhir November. Akhir November ya. Bagi masyarakat yang ingin membeli beras pada kios operasi pasar, disyaratkan untuk terlebih dahulu mengambil kupon yang telah disediakan. Yanuar Ikrom melaporkan dari Kota Palembang. Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Ogan Komering Ulu melakukan tahapan perekrutan Panwascam di 13 kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu. Nantinya di setiap kecamatan akan membutuhkan 3 orang Panwascam. Proses rekrutmen calon Panwascam untuk 13 kecamatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu digelar di Gedung SMA Kader Pembangunan di Kota Batu Raja. Seleksi kali ini diikuti sebanyak 210 orang peserta. Mereka mengikuti seleksi akademik setelah dinyatakan lolos administrasi. Seleksi panitia pengawas pemilihan kecamatan digelar secara bertahap selama 2 hari. Untuk tahap pertama dibagi menjadi 4 sesi, di mana masing-masing sesi terdiri dari 25 peserta. Sedangkan di hari kedua, peserta berjumlah 110 orang dari 4 sesi yang digelar. Pada hari pertama, 3 orang peserta dinyatakan gugur secara otomatis karena tidak hadir saat proses seleksi berlangsung. Ini sudah berjalan 2 sesi sesuai dengan pedoman yang ada. Jadi setiap sesi itu berjumlah 25 orang. Artinya kita baru menyelesaikan lebih kurang 50 orang untuk sesi 1 dan sesi 2. Dan alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti. Peserta sudah menyelesaikan tugasnya. Artinya kita akan dilingkan ke provinsi dan RI. Kita tunggu. Peserta yang dinyatakan lulus oleh Bawaslu tingkat provinsi akan mengikuti seleksi tahapan berikutnya berupa tes wawancara. Pada seleksi kali ini, panitia akan menerima sebanyak 39 orang peserta. Nantinya untuk setiap Panwascam akan ditempatkan 3 orang anggota yang telah lolos seleksi. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan Komering Ulu. Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Priscilia Claudia berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.